Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya Khairat Umami dari program Pasca Sarjana MPGMIA UIN Maliki Malang tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Kontribusi Edward Deming, Joseph Juran, dan Philip B. Crosby dalam penjamin mutu pendidikan. Adapun penyajian dalam makalah saya, yang pertama itu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Yang kedua, di dalam pembahasan itu saya akan membahas tentang pengertian mutu menurut Edward Deming, selanjutnya menurut Joseph Juran, dan yang terakhir itu pengertian mutu menurut Philip B. Crosby. Yang kedua itu ada kontribusi Edward Deming, Joseph Juran, dan Philip B. Crosby dalam manajemen mutu pendidikan, yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk dalam pembahasan kontribusi apa yang diberikan ketiga tokoh ini di dalam manajemen penjamin mutu pendidikan, maka kita harus tahu dulu siapakah tokoh-tokoh ini. Yang pertama itu ada Edward Deming. William Edward Deming adalah seorang Amerika statistik, profesor, penulis, dosen, dan konsultan. Deming secara luas dikreditkan dengan meningkatkan produksi di Amerika Serikat selama Perang Dingin, meskipun ia mungkin paling dikenal untuk karyanya di Jepang. Sejak tahun 1950 dan seterusnya ia mengajar manajemen puncak bagaimana memperbaiki desain dan layanan kualitas produk, pengujian dan penjualan melalui berbagai cara, termasuk metode statistik. Selanjutnya adalah pengertian mutu menurut William Edward Deming. Menurut Edward Deming, mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan, baik itu berupa barang maupun jasa. Selanjutnya kita akan mengenal Joseph Juran. Baru-baru ini dunia bisnis kehilangan seorang pemimpin dalam kendali mutu. Joseph Juran meninggal pada usia 103 tahun. Ia mengembangkan ide-ide yang masih penting hingga saat ini untuk meningkatkan kualitas suatu produk. Joseph Juran lahir di Brăila, Rumania. Keluarganya datang ke Amerika Serikat ketika ia berusia 18 tahun. Mereka menetap di Minneapolis. Ia belajar teknik listrik di University of Minnesota. Dia juga juara sekolah dalam permainan catur. Setelah lulus kuliah, Western Electric Company mempekerjakannya dengan metode matematika untuk pengendalian kualitas suatu produk. Selanjutnya, apa pengertian mutu menurut Joseph Juran? Menurut Joseph Juran, mutu ialah kecocokan penggunaan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan produk tersebut didasarkan atas 5 ciri utama, yaitu 1. Teknologi, yaitu kekuatan. 2. Psikologis, yaitu rasa atau status. Yang ketiga, waktu, yaitu kehandalan. Yang keempat, kontraktual, yaitu adanya jaminan. Dan kelima, etika, yaitu sopan santun. Tokoh yang terakhir itu adalah Philip B. Crosby. Karir terkemuka Tuan Philip B. Crosby menonjol di seluruh komunitas kualitas global selama lebih dari 35 tahun. Tuan Crosby adalah seorang filsuf terkemuka dan praktisi manajemen kualitas yang pragmatis. Tulisan-tulisannya telah membantu menstimulasi minat internasional pada bidang kualitas yang menjadi katalisator untuk kebangkitan global dan pendorong gerakan di seluruh dunia yang semakin matang selama 2 dekade terakhir.
Pemikiran inovatif dan pandangan kreatif beliau tentang manajemen mutu telah menjadi inspirasi bagi ribuan perusahaan di seluruh dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian mutu menurut Peart B. Crosby. Menurut Peart B. Crosby, mutu ialah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan. Standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk yang telah jadi. Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau bahkan tidak berjalan dengan baik. Faktor yang pertama adalah strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat penyesuaian diri ke dalam institusi. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, contohnya seperti penyediaan materi atau bahan-bahan ajar dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau sekolah akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang telah diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan atau di sekolah, melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Faktor yang kedua adalah pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat makro-oriented atau organisasi pusat yang diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau yang kita sebut dengan sekolah. Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Selanjutnya kita akan membahas kontribusi apa sajakah yang telah diberikan ketiga tokoh tersebut dalam sistem penjamin mutu pendidikan. Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang kontribusi apa yang telah diberikan oleh William Edward Deming. Yang kedua, kontribusi apa yang telah diberikan oleh Joseph Juran. Dan yang ketiga, kontribusi apa yang telah diberikan oleh Peart B. Crosby. Kontribusi Edward Deming. Ada 14 poin Edward Deming yang termasyhur dan merupakan kombinasi baru tentang manajemen mutu dan seruan terhadap manajemen untuk merubah pendekatannya, yaitu yang pertama, ciptakan sebuah usaha, peningkatan produk dan jasa dengan tujuan agar bisa kompetitif dan tetap berjalan serta menyediakan lowongan pekerjaan. Yang kedua, adopsi falsafah baru. Yang ketiga, hindari ketergantungan inspeksi massa untuk pencapaian mutu. Yang keempat, akhiri praktek menghargai bisnis dengan harga. Yang kelima, tingkatkan dengan secara konstan sistem produksi dan jasa kerja. Yang keenam, lembagakan pelatihan kerja. Yang ketujuh, lembagakan kepemimpinan. Yang kedelapan, hilangkan rasa takut agar setiap orang dapat bekerja secara efektif. Yang kesembilan, uraikan kendala-kendala antar departemen. Yang kesepuluh, hapuskan slogan, desakan, dan target, serta tingkatkan produktivitas tanpa menambah beban kerja. Yang ke-11, hapuskan standar kerja yang menggunakan kuota numerik. Yang ke-12, hilangkan kendala-kendala yang merampas kebanggaan karyawan terhadap keahliannya. Yang ke-13, lembagakan aneka program pendidikan yang meningkatkan semangat dan peningkatan kualitas kerja. Dan yang terakhir, tempatkan setiap orang dalam tim kerja agar dapat melakukan transformasi. Selanjutnya adalah kontribusi yang telah diberikan Joseph Juran dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan mutu atau quality planning yang meliputi kualitas pelanggan, menentukan kebutuhan pelanggan, menyusun sasaran mutu, dan meningkatkan kemampuan proses.
Yang kedua, pengendalian mutu atau quality control. Terdiri dari memilih dasar pengendalian, memilih jenis pengukuran, menyusun standar kerja, dan mengukur kinerja yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah perbaikan dan peningkatan mutu atau quality improvement. Terdiri dari mengidentifikasi perbaikan khusus, mengorganisasi lembaga untuk mendiagnosa suatu kesalahan, menemukan penyebab kesalahan, dan peningkatan kebutuhan untuk mengadakan perbaikan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kontribusi yang telah diberikan Pitt B. Crosby dalam sistem peningkatan penjamin mutu pendidikan. Ada 14 langkah Pitt B. Crosby untuk meraih manajemen mutu pendidikan, yaitu yang pertama, komitmen manajemen, yang kedua, membangun tim peningkatan mutu, yang ketiga, pengukuran mutu, yang keempat, mengukur biaya mutu, yang kelima, membangun kesadaran mutu, yang keenam, kegiatan perbaikan, yang ketujuh, perencanaan tanpa cacat, yang kedelapan, menekankan perlunya pelatihan pengawas, yang kesembilan, menyelenggarakan hari tanpa cacat, yang kesepuluh, penyusunan tujuan, yang ke-11, penghapusan sebab kesalahan, yang ke-12, pengakuan, ke-13, mendirikan dewan-dewan mutu, dan yang terakhir, lakukan lagi kesemua itu secara konsisten. Pembahasan terakhir saya itu adalah perbandingan antara studi yang dihasilkan oleh William Edward Deming, Joseph Juran, dan Pitt B. Crosby. Yang pertama, mereka menganggap bahwa customer baik internal maupun eksternal adalah penting. Jadi pemikiran mereka dalam hal ini sama. Yang kedua, peranan manajer adalah merupakan tanggung jawab utama untuk peningkatan suatu kualitas. Yang kedua, di dalam melihat segi pentingnya kualitas, Pitt Crosby mengetengahkan kebiasaan-kebiasaan kualitas pada organisasi, sedangkan Edward Deming memperlihatkan obsesi kualitas dalam rangka memberikan kepuasan kepada customer, dan implikasi lain juga dapat membuat organisasi tetap dalam situasi yang cenderung kompetitif. Yang ketiga, mengakui terjadinya krisis kualitas yang segera harus diperbaiki atau ditingkatkan melalui beberapa tindakan. Jadi dalam hal ini juga mereka mempunyai pemikiran yang sama. Selanjutnya, menyukai tindakan yang konkret daripada sekedar dengan menggunakan slogan atau peringatan. Yang keempat, training merupakan investasi untuk masa depan. Partisipasi aktif dalam usaha-usaha pemecahan masalah dan penggunaan teknik dan pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, yang kelima, pentingnya memperbaiki kualitas secara berkelanjutan. Edward Deming menyebutnya dengan lakukan terus dan selamanya, sedangkan Pitt Crosby menyebutnya dengan berulang kali, namun intinya tetap sama. Dan yang terakhir, perlunya sebuah organisasi pengendalian mutu. Peran pemimpin adalah merupakan tanggung jawab utama untuk meningkatkan kualitas produk. Baik teman-teman sekalian, sekianlah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang ingin memberi masukan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.